Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Kembali lagi berjumpa dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, hari Kamis tanggal 23 September 2021. Berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja, hari ini kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 18 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-27. Namun sebelum kita membaca firman ini, kita meminta kekuatan dan hikmat dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari baru anugerah Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik, semua karena tuntunan dari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam yang telah berlalu, dan kini ya Tuhan kami akan menjalani hari ini. Sebelum itu kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, merenungkannya. Berikan kami hikmat supaya bisa memahami firman ini, terkhusus kekuatan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga ayat 27. Firman Tuhan berbunyi, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepada aku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan beritahukanlah kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup
menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita pada pagi hari ini diberikan judul bersabar dalam memimpin. Sabar. Ya, sabar adalah sesuatu yang tentu tidak menyenangkan. Tentu sabar mudah membuat orang menjadi marah, mudah membuat orang menjadi bosan. Ada sebuah ungkapan mengatakan adalah bersabar, atau bersabar ini identik juga dengan menunggu, adalah sesuatu yang sangat membosankan. Bersabar memerlukan kontrol emosi, pengendalian diri. Bersabar membutuhkan kontrol agar kita tidak cepat marah, tidak cepat bosan, dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita sudah pernah mengalami bagaimana tidak sabar menghadapi sesuatu atau menunggu sesuatu. Bahkan mungkin kita juga pernah mengalami kondisi di mana orang tidak sabar menunggu kita atau menjumpai kita. Jadi sabar merupakan situasi yang tidak jauh dalam kehidupan kita. Kita sering mengalami ini. Tetapi hari ini kita mau belajar sebagai seorang pemimpin, apa pentingnya kesabaran itu. Belajar pada Musa dari bacaan kita, dalam memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, Musa berusaha memimpin mereka dengan menunjukkan sikap rendah hati sambil tetap belajar pada mertuanya. Sepanjang hari Musa bersabar menerima umat yang datang menjumpainya untuk menyampaikan dan meminta pertimbangan kepada Musa. Itu kita bisa lihat pada ayat 14, dikatakan, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Dalam keadaan seperti itu, Yitro memperhatikan dan sangat mengerti beban dan kelelahan yang dilihat pada diri Musa. Karena itulah Yitro menyarankan kepada Musa untuk mengangkat hakim-hakim demi mengurangi bebannya. Dengan saran itu, Musa melakukan apa yang dikatakan Imam Yitro untuk mempertimbangkan pelayanannya. Menjadi pemimpin dalam setiap lingkup bukanlah persoalan yang mudah, apalagi jika yang dipimpin itu masuk kategori orang yang tegar tengkuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika sudah terpilih menjadi pemimpin di tempat itu, maka apakah yang kita harus lakukan? Dari Musa kita dapat belajar bagaimana ia sabar melayani dengan penuh kerendahan hati, dari pagi sampai petang melayani
keluhan rakyatnya. Dan pada sisi lain, kita bisa belajar dari Yitro bagaimana meminimalkan pekerjaan dengan menentukan sejumlah orang untuk membantu dalam menyelesaikan masalah agar tidak terlalu letih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tetaplah sabar menjadi seorang pemimpin di tempat yang telah dipercayakan kepada kita, baik itu pemimpin dalam pelayanan gereja ataupun pemimpin dalam pelayanan pemerintahan dan organisasi lainnya. Sabar adalah kunci utama meraih kesuksesan dalam kepemimpinan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang boleh menegur kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus bersabar di dalam memimpin, baik itu memimpin hidup kami, memimpin orang lain, sehingga sebagai seorang pemimpin kami boleh melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang mendoakan jemaat Tuhan dalam pekerjaannya, sehingga tanggung jawab apapun yang Tuhan sudah percayakan boleh diemban dengan baik dan boleh memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya. Berikan kesanggupan, kekuatan untuk itu. Juga jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan, berikan pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya Bapa dalam sorga, juga jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berikan kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Juga Tuhan berikan kesabaran bagi tangan-tangan yang merawat. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikan hikmat, kepandaian sehingga dalam proses belajar mengajar boleh menimba ilmu sebanyak mungkin dan boleh mereka pakai kelak untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berikan kebijaksanaan dalam mengelola daerah kami, negara kami, sehingga dari setiap kebijakan yang diambil boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Juga ya Bapa, kami berdoa di tengah pandemi ini, Tuhan berikan kami daya tahan tubuh yang baik. Berikan juga kami kesadaran selalu untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai bagian untuk menahan atau menghentikan penyebaran pandemi ini. Juga program vaksinasi Tuhan terus berkati sehingga kelak semua masyarakat boleh divaksin dan kami siap untuk menghadapi pandemi ini lebih baik lagi. Ya Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini, Kamis tanggal 23 September 2021. Tetap patuhi protokol kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.